Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam merdeka belajar. Saya Ari Hidrawan, Kepala SMA Islam Al-Azhar 14 Semarang. Dalam ekosistem sekolah, pembelajaran menempati posisi yang sangat strategis untuk mendukung proses pendidikan. Oleh karena itu, pembelajaran di sekolah harus dirancang dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran, yaitu interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian. Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mengukur kualitas pembelajaran di sekolah adalah dengan raport pendidikan. Berdasarkan raport pendidikan sekolah tahun 2024, kualitas pembelajaran di SMA Islam Al-Azhar 14 mengalami penurunan, meskipun masih berada di peringkat atas secara nasional maupun provinsi. Data tersebut juga divalidasi oleh hasil kuesioner yang diberikan kepada murid-murid kelas 10 dan 11 yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan pembelajaran di kelas kurang interaktif dan tidak interaktif. Kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran memiliki tanggung jawab untuk dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Tugas utama kepala sekolah bukan hanya mengelola administrasi sekolah, tetapi juga memimpin ekosistem pembelajaran supaya berjalan secara optimal. Berdasarkan uraian tersebut, dalam video ini saya akan berbagi sebuah praktik baik tentang peningkatan kualitas pembelajaran melalui komunitas belajar bersinar, bersinergi belajar, berbasis lesson study di SMA Islam Al-Azhar 14 Semarang. Dalam mencari solusi untuk peningkatan kualitas pembelajaran, kepala sekolah menggunakan pendekatan berbasis aset atau asset-based thinking. Di sini, komunitas belajar dinilai sebagai salah satu aset yang dapat dioptimalkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pembelajaran. Pada tahap awal, kepala sekolah menginisiasi komunitas belajar dalam sekolah dengan membentuk tim kecil atau tim penggerak yang akan membantu kepala sekolah dalam merealisasikan jalannya komunitas belajar di sekolah. Tim kecil atau tim penggerak terdiri atas guru yang mempunyai potensi kepemimpinan, memiliki komitmen yang tinggi, dan keterampilan dalam memfasilitasi kegiatan komunitas belajar. Berdasarkan syarat-syarat tersebut, terpilih 6 anggota tim penggerak yang juga diproyeksikan sebagai ketua komunitas belajar kecil sesuai rumpun keilmuan. Tahap yang berikutnya adalah melakukan penguatan bersama. Penguatan dimaksudkan agar tim kecil meyakini bahwa komunitas belajar adalah strategi yang efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Di sini, kepala sekolah bersama tim penggerak melakukan sosialisasi tentang pentingnya komunitas belajar, membuat komitmen, visi misi, dan program kerja, serta menyepakati nilai-nilai bersama. Nama komunitas belajar sekolah yang kami sepakati adalah bersinar atau bersinergi dan belajar. Setelah penguatan dilakukan, komunitas belajar memasukkan hari Jumat siang atau Sabtu pagi sebagai jam wajib belajar. Jam belajar tersebut dipilih karena berada di luar jam mengajar guru, tetapi masih sebagai bagian dari jam kerja guru. Terakhir adalah tahap merealisasikan belajar bersama dan berbagi praktik baik. Dalam komunitas belajar bersinar, hal tersebut diwujudkan melalui program lesson study. Lesson study sendiri dapat diartikan sebagai suatu perangkat pembinaan profesi pendidik atau guru melalui pengkajian pembelajaran berlandaskan prinsip-prinsip kolegialitas dan pembelajaran bersama. Di SMA Islam Al-Azhar 14, lesson study dikombinasikan dengan komunitas belajar untuk meningkatkan kompetensi guru yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Kegiatan lesson study dapat dilaksanakan dalam 3 tahap, yakni 1 perencanaan atau plan, 2 pelaksanaan atau do,
Dan 3, refleksi atau C. Pada tahap perencanaan atau plan, para guru SMA Islam Al-Azhar 14 bekerja sama untuk mengidentifikasi tantangan atau masalah yang ingin dipecahkan dalam proses pembelajaran. Berdasarkan data yang diidentifikasi, masalah yang perlu segera dipecahkan dalam proses pembelajaran adalah terkait dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Adapun prinsip yang dipilih sebagai fokus utama untuk diamati selama proses observasi adalah aspek aktivitas interaktif. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan atau do, salah satu guru yang berperan sebagai guru model akan mengajar berdasarkan rencana pembelajaran yang telah disusun. Sementara guru-guru lainnya berperan sebagai observer untuk mengamati. Pada karya ini, pembagian tugas untuk guru model dan observer dilakukan dalam kegiatan pertemuan komunitas belajar kecil. Fokus pengamatan yang dilakukan adalah aktivitas interaktif pembelajaran. Pada tahap ketiga, dilakukan refleksi atau C, yakni setelah pelajaran selesai, para guru berkumpul untuk mendiskusikan hasil observasi. Di sini setiap komunitas belajar kecil melakukan kegiatan pasca observasi pada kelompoknya masing-masing yang juga dihadiri oleh kepala sekolah. Hasil kegiatan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi di komunitas belajar kecil selanjutnya dipaparkan secara bergantian pada forum refleksi komunitas belajar sekolah. Pasca semua langkah solusi perbaikan dilakukan, sekolah kembali menyebarkan kuesioner tentang kualitas pembelajaran untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan kualitas pembelajaran. Hasilnya menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Meskipun masih terdapat sebagian kecil responden yang menganggap pembelajaran kurang dan tidak interaktif, hal tersebut akan menjadi catatan untuk dibahas lebih lanjut. Sebab kegiatan ini telah berubah menjadi gerakan yang dilaksanakan secara kontinu sepanjang tahun. Komunitas belajar yang berbasis lesson study dapat menjadi pendekatan inovatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Secara keseluruhan, peningkatan kualitas pembelajaran yang berhasil dilakukan melalui komunitas belajar dan lesson study dipengaruhi oleh peningkatan kompetensi guru dan budaya reflektif yang berkembang, yang pada gilirannya berdampak positif terhadap kualitas pembelajaran. Salam dan bahagia Ibu Bapak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.